Rokok mama, minta rokok mama, minta rokok mama. Bawa. Ini gimana tuh duit ditransfer ke dia? katanya katanya kita ini proyek lambung, dia enggak gitu katanya. Emang cari-cari Reni, kayak nggak tahu Maires aja. Oh, Maires kalau sudah melantap nggak akan berhenti dia. Emang iya Busil nggak dapat duit? Emang iya? Emang uangnya dibagi-bagi rata tidak? Amanat orang dibagi rata tidak? Amanat orang? Halo? Halo Kasil. Yang karena ini kasih uang itu dibagi rata tidak Kasil? Halo, 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 uang kasih karena ini dibagi rata tidak? Kak ini tutup aja on cam-nya, jangan buka on cam. Kak ini jangan buka on Oh, cam. mau uang berapa puluh juta, No, cari masalah sama gua kan? Gua nggak ngapa-ngapain, dikata-katain di situ. Ayo, nanti playing victim, katanya Maris gini. Lu yang memulai sih, lu. Orang gini ya, aku kasih tahu. Jadi tadi si Maires itu ke room kawannya si Jesko, nyapa-nyapa lah, biasa dia kan nyapa-nyapa. Nah tiba-tiba dia di marah-marahin sama Silya. Ya Res. Iya, gua dikata-katain. Oh tiba-tiba dia dikata-katain, padahal tadi Maires nggak ada nyenggol Sisil gitu ya ceritanya netizen. Jadi Maires baliklah ke komalnya. Marah-marahlah dia. Kenapa dia tadi kau sempat diturunin juga, Res? Disuruh blok, gua disuruh blok sama Jesko. Naikin Mak Ulan. Naikin dulu Mak Ulan. Kan enak sarapan pagi-pagi, sarapan yang kayak gini enak Udah kan? lu terima lah, tuh taruh. Udah lu bawa alasan apapun ya, alasan apapun lu Sil, lu terima uang dari orang juga, lu proyek lambung juga Sil, lu ngisi lambung lu juga titik, lu ngisi lambung Makasih lu ya juga. Fred udah dari jelasin. kasus Iya ini. sama-sama. Lu ngisi Pokoknya dari aku tukang lambung lu menjelaskan dari kalau kasus kawanku ini. berantem. Itu fakta. Ya Allah, Itu fakta. Makasih Itu Reni, fakta selamat dari pagi. Munar Kareni, itu Ada apa fakta. ini? Ya Nggak Allah, usah Allah, ada bohong. apa ini? Kok naik di atas kan aku stay di bawah. Nggak usah Gini Mak bohong. Ulan aku jelasin, tunggu Bang Maires. Mak Ulan kan baru datang, aku jelasin. Mana, Jadi Beb? gini Mak Ulan, jadi Maires ini ketemu main-main ke komal kawannya si Jesko ya kan, disapa-sapanya lah Jesko. Tiba-tiba Sisil nyenggol Maires, marah-marahin. Apa? Maki-maki ya Res? Ada maki-maki nggak Res? Res, pokoknya marah-marahin Maires lah itu. Pokoknya dia inilah ngamuk lah sama Maires, Sisil ini gitu. Padahal Maires dari tadi nggak ada nyenggol. Nah Maires pulang kampung lah ke tempat dia nih, ke komalnya. Marah-marah lah dia di sini gitu. Gua di blok sama dia di blok. Terus ya orang Siru atau orang-orang baik itu ikut-ikutan lah membela Sil. Gitu lah ceritanya. Biasa. Assalamualaikum. Kenapa, Res? Entah Sil nih. Hanya kok kalau orang jelasin dengerin Sevia. Udah dari tadi dibilangin pun. Karen, makasih. Enggak, aku kan baru nyampe loh, Preti. Itu kamu dimaki-maki. Iya si Maires main-main ke komalnya Jesko. Nah di situ ada Sil. Nah si Sil kan nggak senang sama si Maires, dimarah-marahin lah si Maires gitu. Nah si Maires nggak terima, pulanglah dia ke komalnya. Baru dibales lah itu, marah-marah lah dia di sini. Bentar gua ngomong Gitu dulu. loh. Alasan mereka Nah marah orang ke Maires Siru itu apa? si Bayo ikut-ikutan nyerang Maires juga gitu. Gua kasih tahu sebentar Pret, gua mau bikin ini dulu. Memang Sil, gitu asal lu kok tahu tadi ya, Sil. ceritanya. Asal lu tahu ya, gua berteman sama Jesko. Bentar, Maires, Iya, Preti. oke. Maires punya salah nggak sama Sisilnya? Untuk sekarang nggak ada. Katanya gua nyebut namanya dia sejak kapan nyebut nama dia? Kalau menceritakan kronologi A1 itu gua menceritakan ya. Kayaknya itu deh, Beb. Ya waktu A1 itu kayaknya. Lo kan gua mengalami hal itu. Gua Yang mengalami hal kemarin itu di rumah aku. Gue mengalami hal itu, gue menceritakan kembali. Kenapa emang? Kan gue yang mengalami. Gara-gara Maires Iya, berkawan sama Nat sama Sama Abil gitu. Jadi dia ada sentimen kan. Sisil ini kan lagi berantem sama Nat sama Abil gitu loh. Emang. Terus Nggak kenapa usah harus ngomong-ngomong Maires uang yang lo. dikata-katain, nggak bisa loh.
Iya aneh kan, aku juga nggak tahu, gila mungkin. Pertemanan itu nggak bisa kita paksakan. Teman mau berteman dengan siapa aja itu selagi dia bisa menempatkan diri, bisa membawa mulutnya, bisa menjaga Iya, dirinya. betul. Udah. Nggak bisa kita kayak anak kecil aja, kayak anak masih anak kanak-kanak, teman-teman kemana-mana nggak boleh berteman dengan orang yang nggak kita sukai. Nggak boleh lah kayak gitu, nggak dewasa gimana? Sudah pada tua. Iya lo Maulan ya. Jesko dan mereka itu punya berteman sama gua. Mereka musuhan sama Titi Mengke. Gua sama Titi Mengke berteman. Apakah gua mengadu domba mereka? Yang penting Nggak asal ada teman sama kita sekali. bisa jaga mulut. Mau berteman sama siapa silahkan, nggak ada. Kita nih. Ya namanya ini yang perkomalan ya kan Maulannya, kita berhak mau kemana-mana aja kan Maulan, namanya silakan perkomalan. dong. Tanya Jesko apa gua manas-manasin Jesko? Tanya Jesko apa gua menyampaikan hal dari Bu Titi ke Jesko ke Bu Titi. Tanya ada nggak? Iya, yang waktu Maira berantem sama Maira saja, aku berkawan sama Bang Maira, sama Maira juga. Kenapa rupanya? Kenapa? Nggak mestilah harusnya kan Maulan. Itu kan ada Iya. urusan orang. Yang penting kita bisa jaga mulut gitu. Yang penting kita bisa. Iya, yang penting nggak itu usah bisa bawa jaga omongan ke sana mulut. Mulutnya Udah gitu dijaga. aja. Lu sih bilang proyek lambung, lu juga makan dari kasus ini, lu tuh makan. Lu bilang orang dari kasus ini makan mendapatkan keuntungan. Lu apa kabarnya? Bahkan keuntungannya gedean lu dibanding teman-teman lu nggak dibagi rata. Itu fakta ya. Benar nggak Kak Bang Fly? Gue lupa deh. Iya. Betul. Itu maruk. Aneh ya, Mayres kok kesini aneh ya, Res. Dikiranya gue masih kayak bulan dia pikir. Iris, betul tentang A1 lagi dibahas. Oh, tentang A1, Res. Tinggal A1. Ayo kita bahas lagi A1, kita bongkar lagi A1 ini nih. Bukan karena kau berteman sama Nat sama Abil, tapi tentang A1. Salah. Berarti tadi aku salah. Tapi gini, Oh enggak dengan diam Abil dulu juga, berarti. dengan Abil berteman Oh, iya. sama Abil. Enggak berarti gini, masalah banyak, A1. banyak ini, A1 banyak, sebenarnya berarti. Mayres nggak bahas. Mayres nggak bahas masalah A1, cuman Mana? Ya, kalau menceritakan tentang A1, gue menceritakan kronologi A1 versi gue yang karena gue mengalami saat itu. Itu kan hak gue untuk menceritakan kembali. Menceritakan kembali buat teman-teman yang tidak tahu gue. Gue ceritakan kembali gue tuh siapa, gue tuh pertama kasus ini bla 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 segala macam. Itu hak gue untuk menceritakan story itu. Nah, kalau gue berteman sama Abil, sama Nat segala macam, apakah gue nyenggol-nyenggol nama mereka? Apa gue nyenggol-nyenggol nama Sil? Ada nggak gue nyenggol-nyenggol? Katanya gue nyenggol-nyenggol dia, berteman sama Abil, sama Nat, sama Jertum. Loh, kenapa emangnya? Kenapa Bayo, kenapa gua kenal lu Bayo. Katanya. Atau kayak mana? Atau cakapnya kayak mana, Bang? Kalau penahanan ini kan memang syaratnya memang ada dua kan, ada syaratnya. Ada jaminan orang, ada jaminan uang. Memang itu di kau. Kayak mana rupanya kasus A1 itu? Coba kau jelaskan lagi, Res. Jadi Biar nggak salah A1 itu, paham. jadi gini, Kok disalah-salahkan Bang Mayres? Coba. Jadi gini, saat itu gue berdiri sendiri. Nah kemudian si Papi Cu sama si Mbak Boti ini masuk di tempat gue, nge-follow gue. Saat itu gue lagi hype waktu itu, ya kan Bang Fly? Nah akhirnya gue ngikutin mereka juga. Mereka di mana ngikutin. Nah gue nonton lah nih Sil, gitu. Wah gue dengar dia membahas ini itu tentang hukum. Oke good, gue salut sama dia dulu. Lalu beberapa hari kemudian di komalnya Koko Hero langsung telepon dia saat itu live telepon. Dia bilang nih kita akan dibebaskan. Ini A1 nggak ini? Iya ini A1. Masih sementara nunggu tanda tangan dari mana lah gitu katanya. Pokoknya ini A1. Nah setelah belakangan ini gua tahu infonya ini dari Amel fans Nikita. Sebenarnya bukan dia langsung dapat infonya, dia hanya dapat bisikan dari orang kemudian disampaikan di media sosial. Nah saat itu gue konten kreator yang lagi bikin VT tentang kasus ini, speak up tentang kasus ini. Gue bikinlah VT itu karena senangnya gue. Wah, nih kita dibebaskan, gitu kan? Gue bikinlah VT itu dengan rekaman yang gue dapat dari situ. Itu live ya, bukan rekaman dari orang, live. Kemudian gue mikir gini, sampai gue sharing sama satu pengacara.
Ini kan Nikita nggak dibebaskan, apa benar yang dilakukan sama dia? Kok dia bisa nyampein ke orang-orang, menyampaikan ke orang-orang, Nikita dibebaskan, lagi makan spaghetti sama anak-anaknya di rumah. Kalian dapat salam dari Nikita. Emang dia PH-nya Niki? Ini kayaknya ada yang salah deh. Gua speak up lah tentang itu untuk dia say sorry ke seluruh fans Nikita Mirzani yang merasa dibohongin. Bukan untuk gua, bukan. Tapi untuk seluruh fans Nikita Mirzani yang merasa dibohongi sama dia. Dia nggak terima, digunakanlah teman-temannya ini kayak Bang Aryo saat itu, Samvera, semuanya. Digunakanlah mereka semua termasuk Merpati untuk menyerang gua sama Babi Buta. Sampai tempat usaha gua didatangin sama 2 orang itu disuruh sama Merpati. Sorry Merpati, gua harus ngomong ini lagi. Gua udah berteman sama Merpati, tapi gua harus ngomong ini lagi. Ini fakta yang terjadi. Disuruh datang 2 orang ke tempat gua. Dan kebetulan boot gua itu memang boot gua, tapi sorry ya, boot gua itu gua udah tinggalin 2 bulan yang lalu. Itu bekas boot gua aja, bekas boot gua. Gua tidak di situ. Itu pertama kali gua nyoba usaha di Manado dengan boot itu. Nah, tuh gua ngomong, kalian nggak tahu tuh, gua ngomong tuh. Boot itu memang punya gua saat itu, tapi gua tidak di situ lagi saat itu. Yang mereka tracking adalah boot lama, tempat lama gua. Yang foto-foto mereka ambil itu foto-foto dari media sosial usaha. Nah, kenapa gua menangis saat itu? Gue kena mental saat itu karena usaha. Kalau mereka nyerang pribadi gue nggak akan pernah kena. Gue aja, jangan usaha. Nah, Sil ini salah satunya posting usaha gue di kolom komentar-komentar gue, di setiap postingan gue, dia posting semua boot gue. Dia nih, dia menyerangnya Babi Buta dulu demi apa? Demi biar dikenal orang paling benar. Ini orang ini nih. Sampai nyerang ke usaha orang, bahkan pendidikan orang diserang sama dia nih. Padahal masalah ini personal loh harusnya. Seranglah personalnya. Gue memang bilang, dia kan yang ngancam kan. Gue cari lu ya. Ya udah cari aja kata gue. Cari aja kalau dapat, cari aja kata gue gitu. Bang Fly kok ada di sini, kok Bang Fly saksi. Tapi dia nyari usaha gue. Sampai usaha Bang Fly kok saat itu juga bantu kok nyari saat itu Bang Fly, ya bener nggak Bang Fly? Nyarinya ke usaha bukan ke gue langsung. Kenapa gue kena mental gue nangis saat itu? Karena usaha. Gue masih membangun waktu itu di Manado dari awal sih. Berapa bulan gue di Manado? 3 bulan gue di Manado. Bukan nyerang pribadi, personalnya, tapi ke usaha. Itu sakit. Nah itu kejadiannya. Nah pada akhirnya mereka bubar. Bubar semua kayak Samvera yang teman-teman dia dulu. Samvera, Pororo, semuanya itu DM gue minta maaf ke gue. Bahkan Samvera banyak banget DM-nya dia ke gue menjelek-jelekan tentang Sil ini. Nah, Samvera lu ngomong-ngomong manis di sana, gue bongkar nih. Jesko, lu gak usah ikut-ikutan Jesko ya. Gue masih bersyukur lu diam sekarang. Kalau lu ikut-ikutan Jesko, lu tahu kan apa yang lu bocorin ke gue? Banyak yang gak tahu. Gue nahan loh, ini nahan gue. Kalau gue, himbauan gue, jangan suka ikut-ikutan. Kalau bukan permasalahan kita. Jangan suka ikut-ikutan. Nih, gue sampaikan di sini. Kenapa gue kecewa sama Sisil, sama rombongan-rombongan mereka itu? Itu mereka ikut membahas yang bukan permasalahan mereka dengan Septi. Mereka ikut-ikutan. Di situ gue kecewa sama Sil. Katanya dia seorang pengacara hebat. Katanya dia mengerti hukum. Katanya dia S3, S4, S2. Kalau orang mengerti hukum, dia akan bisa memilah-milah mana permasalahan yang bisa dibicarakan. Banat mana Banat? Banat masih ada nggak Banat? Maulan nanti dilaporkan loh Maulan. Laporkan. Apa yang mesti dilaporkan? Apa yang mesti dilaporkan? Mentang-mentang dia paham hukum, mentang dia pengacara, semua harus dilaporkan. Apa yang harus dilaporkan? Gue tanya sekarang sama Lucio. Semua apa pembicaraan di Komel harus dilaporkan. Sementara lu berbicara seenak jidat lu. Soalnya bang lu paham hukum. Wih. Menyala Mak Ulan. Maeras, kamu masih ingat nggak dengan kata-kata itu Niki lagi makan sama anaknya di rumah?
Sama anaknya di rumah katanya makan spaghetti. Kalian dapat salam dari kita. Gua hafal betul kalimatnya. Kayak gitu, kalau kayak gitu Bang Mayres nggak salah. Justru orang-orang itu harus minta maaf ya Bang Mayres, kan memang itu pembohongan publik namanya, kan nggak boleh kayak gitu-gitu itu. Ya Bang Mayres nggak salah lah dia. Yang salah itu yang bohong itu yang salah. Iya, Maulan memang betul itu, Maulan yang Maulan bilang itu dapet betul kali. Iya, Maulan, aku lagi mau nengok ikan. Bentar, aku mau nengok ikan dulu. Udah nggak ada dia di situ guys, udah nggak ada dia di situ. Maulan. Iya, asik-asik mau melaporkan orang, tapi dia pun nggak pernah hati-hati ngomongnya. Plus, Morning. Pagi. Kalau gua mau ini sama dia, gua punya data semuanya loh, serius. Bagaimana dia posting foto-foto usaha gua semuanya. Gua masih ada kan, semua gua simpan dengan rapih, tahu nggak sih? Di depan mereka. Mereka ini sebenarnya mereka Jesco dan teman. Ya silakan Manat. Oh enggak, ini sinyalnya besar katanya aku Mafia Skincare. Ya pantas lah Mafia Skincare, orang cantik. Emang kau nggak pernah on cam? Emang udah pada tua? Enggak lah. Pantas lah di skincare. lapar. Dibuktikan kalau Aja bisa ada yang sering. Sebenarnya yang paling melanggar hukum ya pengacara yang huru hara tiap hari itu. Yes, si Bayo katanya gua HIV segala macam. Lu tahu riwayat kesehatan gua dari kecil. Lu tahu riwayat kesehatan gua. Siapa yang pertama nama gua di dunia? Lapor, Mayres lapor. Bang Mayres masih bilang HIV, Bang Mayres. Gila orang. Ini semuanya. Tanya, dasar apa? Ada bukti nggak Mayres HIV? Jangan sembarang-sembarang kayak gitu loh, Bang Bayu. Kamu pengacara juga, harus tahu apa itu yang kamu lakukan. Itu fitnah. Itu omongan dari ini dulu, dari Ratu Nyinyir. Elsa, itu mau dari Elsa itu. Elsa. Gue bawa lari uang 80 juta lah, katanya gue bawa lari mobil dari Makassar ke Manado lah, segala macam. Aduh, gila ya, sumpah, gila banget. Kamu ingat nggak waktu itu boot kamu itu di posting, dicari alamat kamu? Itu ada, gue punya datanya semua kok, gue kesimpan dengan rapi semuanya. Mana jahatnya mereka? Orang menyuarakan tentang berita bohong itu nggak benar, maksudnya berita itu nggak benar, kok marah? Mau gua up lagi? Sekalian gua up chat-chatannya si Sampera dan siapa-siapa gua up lagi semuanya. Gua ini orang punya banyak data ya. Gua punya kasus pertama, orang-orang yang pernah benci lu yang bubar dari tempat lu itu ngomong ke gua semuanya. Gua punya datanya semuanya. Gua simpan. Gue masih respect sama lu Jesco, lu masih diem, lu nggak ikut-ikutan. Walaupun lu ikut perintahnya Sil suruh blok gue nggak ada masalah sama lu ya, nggak ada masalah gue sama lu. Hati-hati kalau gue ngomong, jangan ikut-ikutan. Mayres gue potong, gue ingatkan Jesco aja, karena Jesco kan dia di luar negeri nih ya. Jesco, lu di luar negeri, lu tinggal di Australia. Cara pikir, bukan kita membeda-bedakan cara pikir, cara pandang. Biasanya kalau kita udah lama di luar negeri, cara pikir dan pandang kita sudah tidak terbelakang lagi, sudah tidak ketinggalan lagi. Jadi lu pikirkan Jesco,
Jadi jangan ikut-ikutan yang lu tidak tahu permasalahan. Lu tinggal di luar negeri, mereka tinggal di Indonesia. Yang ada lu hanya bisa berbicara di Komal dan bertemu cuma di Komal. Tidak tahu secara face to face pribadi dan karakter orang itu. Jadi pikirkan itu. Jadi open your mind. Lu udah tinggal di luar negeri, Jesko. Jesko itu baik sebenarnya. Fer, gue kasih Jangan tahu ke Jesko, terpengaruh. lu manfaatkan Jesko, uang-uang Jangan lu terpengaruh, dimanfaatkan. Jesko. Jangan terpengaruh. Lu tinggal di luar negeri, lu tinggal di Australia kan. Jadi harus luas cara pikir pandang lu. Asal lu tahu Jesko, kalau lu live sendiri itu nggak akan yang nonton lu. Kalau gua keluar sendiri nih tanpa nyanyi, gua keluar banyak yang nonton. Nggak akan ada yang nonton kalau live sendiri Jesko. Mereka naik ke Komal itu demi koin lu Jesko. Ini benar, ini fakta gua ngomongnya. Mereka itu ke situ karena koin lu. Ini gelas. Sadar lu Jesko. Lu belum sesultan itu. Ya hak lu juga sih duit lu. Cuma ini saya ini saran sebagai ya gue masih nganggap lu temen ya. Lu harus sadar, mereka tuh nempel ke lu tidak berteman secara tulus, tidak demi koin lu. Gue pernah dengar juga itu ada yang ngomong ke gue. Mettre là-bas peut-être. Ça, je vais mettre là-bas. Kenapa setiap lu live lu jambak-jambak gue, lu suruh naik gue nggak mau gitu, karena nggak enak gue lama-lama di situ. Lu nyawanya gede-gede terus. Karena gue pikirnya ya nih orang ibu-ibu ngurus anaknya segala macam, dia live apa buat cari teman malah kayak gini ya gitu. Selalu tahu Jesko, kenapa gue nggak mau nikah sama lu saat itu? Kalau kalian ini mah Sultan. Begitu, mereka itu di situ cuma saling memanfaatkan satu sama lain, saling memanfaatkan. Kalau di Kareni itu mereka membentuk keluarga, mereka punya ikatan, mau marah-marahan gimana pun akan baikan pada akhirnya. Mereka bisa tabayunin. Iya, dan membentuk hal-hal yang positif seperti Hal positif. bisnis, Ya, saling betul. menguntungkan, saling support. Itulah baru yang benar-benar namanya manusia. Nggak kayak Komal, mereka siang malam gitu mulu konsepnya, dari pagi siang malam gitu aja konsepnya. Demi apa? Demi uang lu, demi koin-koin lu semua Jesko. Percaya sama gua, nanti satu saat lu akan sadar omongan gua ini. Lu nggak tahu kan orang-orang yang lu sering sawer-sawer ngatain ke gua lu pemabok segala macam, lu nggak tahu kan? Res. Ya. Res. Itu si Nyonya besar di blok atau di mute aja, Res. Ya, soalnya besar ya. Nah, distract soalnya. Udah. Lu bilang proyek lambung, lu lambung demi semua, demi lambung, mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan. Lu dapat tidak? Lu dapat keuntungan juga tidak? Sama. Gue nggak bilang gue enggak ya, tapi kalau gue bisa bilang rata sama. Lu dapat berapa juta dari Kareni? Lu bagi-bagi amanatnya Kareni, lu nggak sampaikan secara rata. Lu dapatnya lebih banyak. Lu mau mengambil keuntungan lebih banyak. Orang-orang yang support lu segala macamnya itu capek. Lu nggak jadi mereka aja kagak. Lu pikir sekali si Abil tuh nge-tracking orang segala macam, lu pikir tuh nggak butuh waktu, tenaga, pikiran. Lu pikir segampang itu nge-tracking orang? Lu wajib bayar dengan hal itu. Harusnya. Kok nggak nyenggol gue tadi lu ya? Masih nahan-nahan ya dari kemarin ya. Kenapa sih? Tiap hari itu pasti sale. Enak lama-lama. Nggak ada hal yang baru gitu loh. Ya kalau Lu mau nyenggol. Orang Ya, Mayres nggak ada ngapa-ngapain lu, dia cuma nyapa kawannya. Ribut. Apa nggak bisa sih jaga mulut, jaga cangkem?
Ya yuk KTP Presiden sama saya buktikan soal OTT. Jadi gini, kalau mau bahas tentang kasus Nikita silahkan bahas, silahkan bahas. Nggak usah lagi lu ke Jertum lah, celana dalam Jertum bunga-bunga lu masih ulang-ulangin lagi gitu. Orang awal-awalnya tuh excited dengan itu, lama-lama enek, nggak ngaruh lagi lu mau ngomong apa ke orang segala macam itu enek, tau nggak? Itu mulu, lu fokus aja bahas tentang kasus Niki, kasih edukasi tentang hukum segala macam, that's it, udah. Ya Fokus kenapa nyenggol-nyenggol? Nanti kan dia bahasanya gini Bang Res, bahasanya gini. Saya nggak akan mau nyenggol. Saya nggak akan ini kan ini apa Bang? Respon apa Bang katanya Bang? Ini kan respon saya karena saya disenggol. Saya tuh nggak bakalan mau nyenggol orang duluan. Kayak gitu kan Bang Res? Allah. Padahal kan tadi Bang Res yang disenggol duluan kan? Iyalah, gue sengaja main ke situ, ada teman-teman gue di situ, gue kenal lah. Si Nyonya Mener aja ke tempat kita, apa kita ngejatuhin Nyonya Mener? Kalau mereka berdebat, diskusi, iya. Kan Nyonya Mener Harapnya di kita sini. hujat. Iya enggak. Halo Malika. Mungkin 10 dulu ya. Pokoknya yang di media sosial ini aku ingatkan, teman bermasalah dengan siapapun, selagi bisa kita nasihatin, bukan berarti kita ikut-ikutan. Tapi jangan pula kita jadi picik, jangan pula kita jadi orang yang kerdil, yang kecil hati saat teman kita bersapa dengan musuh kita. Kita nggak usah memonopoli teman. Kita ini bukan anak-anak kecil, udah pada tua, udah pada dewasa. Iya, dengarkan ini Sil, ini satu apa seumuran samamu Maulan ini. Nah, jadi kan Maulan sama Sil hampir seumuran ini atau seumuran. Dengarkan ini. Tengok gayanya Maulan. Lanjut Maulan. Yang penting kita ingatkan teman kita aja. Oh, lu teman sama dia, udah hati-hati ngomong, hati-hati bawa diri, hati-hati bawa omongan, jangan sampai ribut. Paling kita ingatkan teman kita kayak gitu. Tuh mereka bilang di sebelah Maulat tantrum katanya. Aku tantrum apa yang ku tantrumin? Sekarang ku tanya sama mereka apa yang ku tantrumin. Ku tanya sama justru mereka maling teriak maling nanti kita bahas masalah macam-macam, nanti mereka sendiri yang tantrum. Kalau aku apa yang ku tantrumin? Hinaan, cacian, bulian dari zaman Datu Adam udah makananku sehari-hari. Dari zaman jahiliyah itu udah makananku sehari-hari. Selama aku di media sosial ini, apa? Bulian, cacian, hinaan, makian, roastingan, udah makananku sehari-hari. Apa yang kucantumin? Sevia, izin Sevia ya. Gantian sama Iya, Mares. Iya. Iya. Halo, selamat siang semua keluargaku. Iya. Uma, Kak Reni, Bang Fly, Nat, Kak Titi, Bang Robin, Preti. Iya, Mal. Siapa yang bilang dia sakit? Maulan itu orang tua yang nggak pernah tantrum, ngomongnya aja dia santai. Maulan itu udah berpengalaman di TikTok ini ya, udah tahu dia kayak mana-mana di TikTok ini. Mana ada dia sampai apa tantrum. Justru yang depannya itu nampak ketawa, tapi hati kalian sakit kan? Hati pikiran kalian pusing sampai nggak bisa tidur. Tahu ya kan Maulan? Biar Maulan paling bijaksana, Maulan the best pokoknya. Mana tahu harus dilakukan dan tidak. Jadi contoh buat kita. Gimana nih kalau orang tua tuh seperti apa ya? Itulah kayak Maulan. Nanti kalau kita udah tua ya. Tapi kalau yang udah tua, yang suka huru-hara atau contohnya Maulan. Nabarkan aja Res. Iya, cuma si Andre doang. Ini fans nih kita namanya Andre kan. Si Andre doang yang intelek. Kita di sini nggak ada intelek kok. Iya Andre. Lu doang sendiri Andre yang intelek Andre.
Katanya mereka orang intelek. Bukan orang intelek, kau apa kali rupanya nggak tahu kau siapa ini Maulan, Aisre, Kerbay, Kak Reni nih, Nanat, ini Robin, apalagi Titik Mengke ya, jangan ditanya. Molly nggak tahu kau ya, sosok intelek. Kau sok kali kau aja kayak gitu gayamu, kayak perempuan. Iya tadi Maulan dibilang tantrum katanya. Kata orang itu Maulan tantrum katanya. Apa yang aku tantrum nih? Kalau aku tantrum ngerosting, posting itu tantrum sayang. Aduh dia lagi. Lagi ngampus gua. Ngampus. Hijabers ngampus. Hijabers. Sebenarnya kalau nonton mereka kayak lucu sebenarnya gitu. Gua tahu lah. Udah nggak usah main di TikTok ini. Ayo adu ring aja kita, ayo ketemu di mana, ayo. Tapi jangan ini ya. Jangan nanti kalau berdarah-darah, jangan nanti lapor polisi ya kan? Jangan lapor nanti. Ayo adu ring aja kita. Nah pertanyaan lu mau ngelawan siapa? Siapa aja lah di situ orang-orang itu, nggak tahu nih aku nggak. Terbesar ini ototku. Itu kan otot itu lemak ya. Bedakan otot sama lemak. Tolong bedakan ya. Ini akan Maulan daripada cingcamin ya. Kita udah jangan banyak mulut aja yuk. Saran gue sih, mending kalian fokus dengan apa tujuan kalian. Kasus-kasus yang ditangani sama Sir itu, yang dilaporin Bu Titi, fokus aja ke situ. Tentang di kita segala macam, fokus aja ke situ. Ngapain harus ngungkit-ngungkit orang ini, orang itu, orang ini, orang itu? Pak Bayu itu pengacara juga, Res. Bayu itu pengacara juga. Katanya. Terus siapa lagi pengacara di Komal itu? Banyak. Oh, nggak tahu sih, gua nggak terlalu tahu. Bayu aja gua baru tahu sekarang dia ada di muka bumi ini. Nggak tahu. Ruth itu pengacara. Oh, dia kerja di luar negeri kalau nggak salah deh. Si Ruth kerja di luar negeri dia. Pantes lah banyak tingkah, rupanya kerja di luar negerinya. Enggak semua kerja di luar negeri banyak tingkah, itu kayak Maulan kan ada di luar negeri baik, Mamiza baik. Iya, maksudnya dia kalau di luar negeri kan dia ngerasa aman. Tapi mungkin beda pekerjaannya. Kalau Mamiza misalkan di di kantor apa Mami? Di kantor ini ya, di kantor pemerintah. Oh dia di Medan sih Ruth itu. Di mana dia? Di Medan katanya. Cocol, ayo tinju aja, ayo berantem aja. Masih tadi tuduhannya Preti alias Abil alias Preti, masih gitu dia. Preti, gue pengen tanya sama lu, kok bisa lebih nuduh Abil itu gimana sih Preti awalnya Preti? Siapa yang nuduh lu? Kan udah dijelasin sama Bang Abil juga waktu itu di kasusnya Agus sama Napi di kasus Subang, kasusnya Sil itu aku disuruh ngerame-ngeramein. Nah kan ucapanku tuh pedas biar nggak nyakitin, biar kawannya nggak sakit hati ya kan, terus aku nggak diapain sama kawannya, dibilangnya lah Preti itu dia. Pakai soundcard dia katanya, gitulah. Dari situlah dibilang-bilang orang ini tetap aku udah live, aku udah klarifikasi, udah live, Bang Abil juga udah klarifikasi, tapi tetap aja orang itu pakai senjata itu gitu loh Maulan. Oh, karena framing-nya yang pertama itu yang mereka percayai gitu. Iya. Mungkin lebih ke ini sih Maulan. Terus gitu loh Maulan. Mungkin gini mungkin nggak ada senjata lain gitu, jadi yang gitu itu aja. Mungkin nggak apa sih sampai bosan dengernya. Kan habis hiatus dia lama kan? Hiatus apa sih? Ya apa sih kayak apa ya? Hiatus itu kayak memundurkan diri dari apa, dia menyendiri gitu. Selama ini gitu nggak keluar dimanapun gitu.
istirahat dari semua hal gitu. Siapa? Hiatus itu tuh. Iya, siapa? Yasil, Ah, bukannya dia ada terus di ini? Kapan dia istirahat? oh buat kirain dia hiatus karena gue nggak ngikutin dia sih setelah itu. Setelah mereka bubar. Saking gue nggak mau tahu dia tuh. Coba kan dia sudah tidak di fans dikit. Ah, ini kan katanya dulu ya kan kalau dia nuduh-nuduh gua katanya gua sekarang anaknya Kak Fitri, ikutin Fitri segala macam. Ya, lu dulu gimana kabarnya? Bahkan si mantannya si Nikita aja lu naikin, lu tanya-tanyain, lu wawancarain, lu minta dia cerita tentang kejadian sama Niki dulu. Dia nggak mikir. Iya, si Kiki di Potters itu kan dinaikin kan sama orang-orangnya Sil kan. Ya kan, terus si Kiki di Potters itu menceritakan masa lalu. Ya kan, di situ jelek kali lah Niki tuh dibuatnya. Dan katanya memundurkan diri dari mendukung Nikita. Udah berapa kali ngomong kayak gitu? Memundurkan diri. Udah nggak mau lagi. Ada lu sama nggak ada lu. Kayak kemarin nggak ada dia kan? Biasa-biasa aja juga, nggak ada ngaruh apa-apa. Bahkan adanya dia sekarang malah lebih ribut lagi ini. Iya, nggak ada dia pun tenang-tenang aja, damai-damai aja. Pas ada dia makin ribut. Kayak ibarat harus dinotis gitu gini. Jadi dia notis orang gitu, nyebut nama orang kan. Terus ketika orang emosi sama dia, ngapain kok sebut-sebut namaku? Terus nanti dia ngomong itu, saya kalau nggak disenggol saya nggak akan. Gila kan? Katanya udah nggak mau lagi. Kemarin naik di komalnya para fans Nikita, RG, Kak Fitri ya kan. Katanya dia udah nggak mau lagi. Nggak bisa dipegang omongannya. Iya, itu fakta loh. Seorang pengacara itu, seorang ahli hukum, seorang yang mengerti hukum, yang dipegang adalah omongannya. Dan juga mempunyai kode etik sebagai pengacara dan advokat. Makanya itu yang kubahas. Nah, itu yang kubahas semalam di komalnya Ladusin. Mumpung situ kan ada pengacara juga. Aku bertanya masalah itu tentang attitude seorang attitude oknum pengacara ini di media sosial, yang dimana mereka bukan membahas tentang hanya hukum, memberikan edukasi tentang hukum, tapi mereka di situ mencari validasi agar supaya orang itu membutuhkan dia. Bukan cara seperti itu. Itu namanya, itu sama aja pengacara yang tidak laku menjual jasa, mengatakan bahwa gue yang paling hebat. Jangan cari orang gitu. Track record. Makanya kata pengacara itu, Mbak Ulan, sebenarnya pengacara itu bukan hanya karena dia lama di komal, bukan di media sosial, tapi carilah track recordnya kalau ingin memakai jasanya. Larangannya kan ini kan, memberikan opini atau pendapat yang salah gitu kan, atau pernyataan atau menghakimi seseorang gitu kan. Ya maksudnya sesuatu hal yang lebih positif sih kalau menurut aku ya. Jadi supaya semua kalangan juga, oh ini si ibu ini atau si nenek ini atau si mbak ini gitu kan, atau si bapak ini gitu. Jadi oh udah nanti nextnya aku pakai ini gitu, kita pakai ini. Sebenarnya gitu sih. Tapi aku di TikTok juga banyak juga sih lihat ya pengacara pagi-pagi ada di kantornya itu ada edukasi hukum, misalkan nanya apa terus dijawab. Menurut aku itu jauh lebih baik sih, dan kita nanti lebih respect juga. Dan kalau misalkan apa-apa kita juga bisa merekomendasi. Kan Mak Alis, ya bentar Nat. Kan Mak Alis. Yang mana? Permintaan dong. Nggak tahu yang mana ini. Permintaan aja Mahalis. Mbak Indi. Kalau ada yang perlu naik, aku turuninnya nggak apa-apa, Meres. Aku di bawah. Nggak bisa, Meli udah dapat 100. Nanti ada lagi yang naik. Itu udah ada tuh punyanya si Halis itu. Itu udah ada. Mamaku ATM ini siapa? Mamaku ATM. Mama Halis. Oh, oke. Nggak bisa Molly, kau udah dapat 100 Molly sini aja. Bagi-bagi apa sih? Bagi-bagi apa sih ini? Bagi-bagi apa, Preti? Oh, Mak jangan. Bisa pula foto profil kayak gitu ya, mau perang ya, Mak Malis. Nggak jelas dong.
Saya adalah Sri Kandinya TikTok. Jadi gini aku ceritakan ya. Jadi gini, aku ceritakan ya. Jadi gini Malis. Jadi tadi si Mayres tadi pagi kan di tempat kawannya yang namanya Jesko ya kan. Nah di situ ada Sil. Nah habis itu pas Mayres sapa-sapa kawannya si Jesko, nah Sil ngomong itu marah-marahin Mayres gitu, ngata-ngatain Mayres dia. Nah habis itu Mayres nggak terima, buka koma lah Mayres, baru diserangnya lah Sil balik gitu. Nah terus si Ruth sama si Bayu ikut-ikutan bela Sil gitulah, gitu ya ceritanya. Begitu. Apakah perlu kupanah satu-satu mulutnya? Kok gak ada yang ngejawab? Terus yang hubungannya sama Mak Ulan apa, Pret? Iya, soal Mak Ulan. Jadi Mak Ulan itu panaskan hal ini. ada. Kalau yang Mayres aku tahu, yang Mak Ulan aku agak buta map nih. Oh, jadi Mak Ulan itu disenggol juga sama si Ruth anggotanya, terus sama Sisil juga. Ya pernah juga Mak Ulan disenggol gitu loh. Mak Ulan disenggol-senggol sama Sisil sama si Ruth gitu. Kayak tadi tuh dibilang tantrum lah apalah gitu-gitu juga. Sebelumnya juga disenggol-senggol juga gitu. Direkam-rekam apa gitu komalnya kayak gitu-gitu lah. Yes, I know. Paham Komali? Kok bisa begitu ya sekarang? Dia bisa menurutku, kapan dia bisa menyimpulkan kalau Mak Ulan itu tantrum? Karena kan rasaku berapa lama ini aku perhatiin Mak Ulan itu kan paling nggak terlalu banyak omong ya gitu loh, menurutku ya gitu loh. Kenapa dia bisa menyimpulkan kalau Mak Ulan itu tantrum? Gitu? Tadi Mak Ulan itu kasih tanggapan kan gitu. Nah Mak Ulan teringat dia juga pernah disenggol sama si Ruth itu. Si Ruth itu cari gara-gara sama dia kan, rekam-rekam komal apa kayak Yang gitu. tantrum itu Sil. Ingat nggak kau Sil kasus 100 juta itu kau nangis di kumang apalah. Oh. Sampai maki-maki banting-banting meja, gebrak-gebrak meja. Apa sih? Sampai bawa suami sama anak. Gitu. Apa deh? Dia lupa di DM Jertum, sayang-sayangan. Kenapa si Ruth itu masih aja begitu-begitu? Nanti jadi perawan tua loh. Mak Alis, mohon maaf, mohon maaf, coba kalian diam dulu, ulangi lagi Mayres, Kenapa kau Ruth masih seperti itu aja? Nanti kamu jadi perawan tua loh. Mayres, ulangi lagi tadi apa? Kenapa si Sil suka sekali dengan badannya si Jertum yang bodyguard itu? Ulangi lagi dia. Sayang manggil Jertum sayang di DM. Ulangi lagi dong. Suka. Suka melihat tubuhnya Jertum yang seksi. Suka. Tapi sekarang dikata-katain itu. Suka. Pijit apa? Suka melihat badan Jertum yang seksi gitu. Suka. Yang suka gitu, excited gitu ya, suka tahu dengan badannya Jertum, suka kali. Jadi aku kan pernah nikah ya sama Bang Jertum. Aku pernah nikah sama Bang Jertum walaupun nikahnya Cece di Komal ya kan. Siapa sih yang perawan tua? Ruth. Mak Ulan aja dapat suami loh, puluhan tahun suaminya loh, masa Ruth nggak bisa? Jadi kayak mana ceritanya itu kok bisa manggil sayang-sayang pula? Kayak mana ceritanya? Yang nge-DM duluan siapa yang nge-DM duluan Bang Res? Dia yang deketin Jertum. Jertum kan kita sendiri. Terus Bang Jertum, naik Bang Jertum. Bang Jertum kayak mana Bang Jertum diawanin?
Sawah Mana aja, nih sawah. korbannya? Mana nih korbannya? Boy, boy, nah ini boy juga pernah nih, boy, naik, boy, boy. Korbannya mana? Panggil korbannya, naikin korbannya. Naikin. Jadi jadian gitu? Apa enggak? Enggak lah, enggak mau lah dia. Habis dapat masalah mereka ribut. Sekarang ya, katanya biar tuh nggak punya tulang belakang katanya. Dulu sempat menyayangi. Sayang. Oh, iya. Menyayangi. Preti. Pasti gini ya. Sayang. Oh, sayang. Mamaku sama mendiang bapakku aja kan dulu sebelum bapakku nggak ada. Itu aja kalau sayang-sayangan di depanku aku nggak suka. Geli aku. Aku dulu kan juga diserang tuh sama si siapa si Ruth kan. Perkara itu yang mau ngasih sil itu kan. Dia yang ngata-ngatain aku. Ya udah giliran ku naikin. Dia bilang nggak ngomong. Orang udah ada rekam ininya kok. Rekotannya kok. Maksudnya Mahalis mana Sisil apa? Yang itu loh, yang apa? Yang aku mau ngasih hadiah buat Kak Sid itu loh. Kasih hadiah apa? Ada deh. Mas kau nggak tahu? Kau udah tahu ya? Udah dikasih. Belum lah, kan aku tak suruh ke sini. Dia bilang kan mau ke sini. Terus pas dia ke sini katanya sama suaminya, tapi kan nggak ada info aku. Lah di sini kan aku kerja, bukan aku jalan-jalan apa aku ini bos. Aku kan di sini kerja, ya kan? Harus dijadwalkan dulu. Jadi diapain Mahalis sama si Ruth? Sama si bengak itu dikatain aku bla 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 gitu. Akhirnya aku naik kan di situ. Aku tuh ayamnya di sini. kenapa kau ngomong begitu? Kan kamu sendiri udah tahu barang itu masih ada di saya. Udang. Sedangkan Kak Sil ke Singapura aja nggak ngomong sama saya, nggak SMS saya, nggak telepon saya. Padahal kan ada nomor HP saya. Giliran saya kerja, dia telepon saya. Udah di Marina sana. Apple. Akhirnya dia nggak ngaku kan si Ruth. Aku tunjukin, aku putar itu rekotan itu kan aku rekod. Dia nggak bisa ngomong dia. Dia minta maaf, kau nggak usah lagi bahas-bahas saya ya. Saya nggak ada urusan sama kamu, saya nggak kenal kamu. Dia bilang, Gak malu ya kan? seolah-olah dia ini jawara pengacara, tai kucing lah. Nah, dia tuh kalau ngomong kayak bener-bener pengacara yang handal gitu loh si Ruth itu. Benci, jijik. Itu apa pengacara? Ya kan dia cara ngomongnya itu seolah-olah dia itu seperti pengacara. Lah tai lah. Oh memang kayak gitu gaya ngomong anak orang Medan memang kayak gitu sengak. Terus ya agak-agak gitu memang iya, tapi ya Orang dia aja di situ juga jadi babu kok. Kebanyakan kalau orang-orang itu pasar cakap aja memang. Emang kalau di situ dia juga memang kayak gitu. Kalau cara ngomongnya memang kayak gitu. Rata-rata orang Sumatera memang cara ngomongnya kayak gitu. Bukan karena apa? Bukan karena dia hebat atau apa, bukan. Tapi karena memang gaya ngomongnya memang kayak gitu semua. Bukan karena hebat, bukan. Memang karena gaya ngomongnya aja hampir sama. Hebatnya coy, dia tuh bekicau seolah-olah seperti pengacara yang handal gitu loh. Lama Kanina, tahu Kanina nggak kau? Tahu nggak? Kanina Cibai. Bukan, itu lebih ke kaniniachi bay gitu. Kaniniachi bay. Enggak,
Kalau orang Singapura itu kalau Chinese Singapura itu kalau udah ngoceh ngamuk kanina boci bai gitu deh. 看你呀，七百老七百，操你妈那个屁！好操这你妈那个屁！好这神经病！ Kimak betul dia tuh mulutnya. Sayang gini sayang. Oh lah ya. Nah yaudah. Aku paling benci kalau sama orang-orang sok-sokan itu. Kalau di sana dia masih jadi ngusik WC juga kerjanya. Lah ngapain lo sok-sokan? Itu siapa? Aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah, tapi aku tetap jalan walau dunia tak dengar. Dari bawah aku naik, walau orang tak nampak. Aku coba hari-hari sampai mimpi jadi nyata. Lanjut ya. Pelan-pelan, tak tahu Itu mana arah. Mami Jess apa? Mak Lis. Lanjut Res. Leherku udah sakit teriak-teriak dari tadi. Emosi tiba-tiba masih pagi-pagi tadi anjir baru bangun. Kalau apa ya? Maksudnya kalau bahas masalah dulu-dulu tuh menurut gua sih malu ya harusnya dianya. Kalau gua mah kan orang suara tentang kebenaran A1 itu bohong yang disuarakan sama dia dulu kan. Ya sah saja. Ya dia mau ngapain gitu loh. Dia dijauhin semua orang, Samvera pun jauhin dia, bahkan ngata-ngatain. Dia kan DM gua Samvera banyak banget yang Samvera gua simpan. Bagaimana dia dijauhin sama orang-orang dulunya? Nggak kapok-kapok. Iya dulunya yang dekat sama dia kan cuma Bang Abil ya kan. Iya, Abang agak lama bertahan ya. Terus habis itu ya gitulah terus dia rubah konsep lagi gitu. Pada bubar lagi. Ya udah, kita pindah ke room Banat boleh? Aku mau cari makan udah jam 1 siang di sini. Ya udah. Ya, thank you ya semuanya ya. Peci katanya mau buka room, mau makan. Semuanya siap-siap ya.